Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas cinta dari orang-orang terdekat kita. Orang yang dengannya kita dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta merupakan dasar sebuah keluarga sakinah. Cinta juga merupakan salah satu tujuan dibentuknya keluarga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah ke-30 ayat 21, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Walau dalam realitanya cinta dalam sebuah keluarga dapat naik dan turun, bahkan pudar, sehingga perlu dibenahi terus-menerus. Di awal pernikahan biasanya cinta begitu menggebu antara suami istri. Hal tersebut disebabkan masing-masing belum merasa kecewa dan dikecewakan. Namun seiring dengan waktu, cinta dapat menjadi pudar karena masing-masing semakin melihat kekurangan pasangannya. Semakin banyak interaksi yang mengecewakan di samping yang menyenangkan. Disinilah dibutuhkan kemampuan suami istri untuk membakar kembali cintanya agar terus bergairah, berbenah terus dalam kekurangan penuh cinta. Caranya pertama adalah dengan bersyukur terhadap kelebihan dan kekurangan pasangan. Jika sudah punya anak, bersyukur dengan kelebihan dan kekurangan anak-anak kita. Jangan suka membandingkan kekurangan pasangan atau anak kita dengan keluarga lain. Ingatlah bahwa belum tentu yang kita lihat baik di luar keluarga kita itu baik secara hakiki. Boleh jadi karena kita tidak tahu aibnya yang sengaja ditutupi oleh Allah dari pandangan kita. Cara kedua adalah dengan berlapang dada dan melipat gandakan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah ketiga ayat 200 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Kesabaran harus terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia perkawinan dan banyaknya ujian dalam pernikahan. Jika tidak, maka kita akan dikalahkan oleh keadaan dan bisa menghancurkan apa yang selama ini sudah kita bangun. Betapa sering kita mendengar suami istri bercerai padahal mereka sudah lama berumah tangga. Betapa sering kita dengar hubungan anak dan orang tua rusak karena orang tua tidak lapang dada dan tidak bersabar dalam mendidik anak-anaknya. Cara ketiga adalah dengan terus berbenah memperbaiki kekurangan kita, terutama dalam hal ibadah mahdoh. Sebab boleh jadi kekurangan pasangan dan anak-anak kita akan berubah menjadi kebaikan disebabkan hidayah Allah kepada pasangan dan anak-anak kita. Seorang tabi'in pernah berkata, jika aku gundah melihat tingkah laku anakku, maka aku segera menambah rakaat sholatku. Sambil terus menasihati pasangan dan anak-anak kita dengan kelembutan dan mempertimbangkan dengan matang apakah nasihat kita akan memperbaiki dan memperburuk hubungan kita dengan mereka. Karena nasihat akan efektif jika ikatan emosional kita dengan pasangan dan anak-anak kita baik. Terkait dengan kekurangan pasangan ada sebuah cerita. Di sebuah acara pemakaman, seorang istri yang suaminya baru meninggal berkata, aku kadang kecewa dengan suamiku yang suka buang angin sembarangan dan tidurnya mendengkur. Namun ketika ia sakit parah, aku justru mengetahui denyut 6 kehidupannya dari tidurnya yang mendengkur. Kini ia telah pergi dan aku merindukan segala kekurangannya tersebut. Sebagai bukti aku masih bersamanya. Ya, kadangkala kita baru merindukan kekurangan pasangan setelah ia tiada. Oleh karena itu kita jangan melihat kekurangan pasangan kita semasa ia masih hidup sebagai kekurangan belaka. Justru dari kekurangan tersebut hidup kita menjadi indah, menantang, serta tidak kesepian. Oleh sebab itu pecinta sejati justru akan bersikap seperti seorang arkeolog kepada pasangannya. Semakin tua dan lama pasangan hidup bersamanya, maka semakin berminat dan cinta kepadanya.
Pecinta sejati bukan ingin merubah pasangannya sesuai keinginannya, tetapi mau menerima pasangannya apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebaliknya, pecinta pecundang adalah pecinta yang cepat menyerah dan kecewa dengan kekurangan pasangan, lalu dengan mudah merendahkannya untuk mencari fatamorgana baru, selingkuh dengan orang lain yang dianggap lebih baik, padahal ketika dijalani tak seindah yang dibayangkan. Bak pepatah, rumput di rumah tetangga lebih indah daripada rumput di rumah sendiri. Pecinta pecundang mencintai pasangannya karena, bukan walaupun. Aku cinta engkau karena engkau cantik, karena engkau baik, karena engkau mapan, karena engkau pintar, dan berbagai karena lainnya. Namun pecinta sejati yang telah mendapat anugerah cinta hakiki dari Allah Subhanahu wa taala akan mencintai pasangannya dengan kata walaupun. Aku cinta engkau walaupun engkau semakin tua, walaupun engkau ternyata pelit, walaupun engkau ternyata cerewet, dan berbagai walaupun lainnya. Ia mencintai kekurangan pasangannya dikarenakan sadar bahwa dirinya juga punya banyak kekurangan. Bukankah kekurangan yang bertemu dengan kekurangan akan membuat hubungan menjadi saling melengkapi dan saling membantu? Bukankah cinta adalah ketidaksempurnaan yang indah, bukan mencari kesempurnaan tanpa rasa puas? Ingatlah bahwa tujuan menikah dan berkeluarga adalah untuk memperoleh kebahagiaan dalam jangka panjang, yaitu dunia dan akhirat. Kita berharap bisa terus berkumpul dengan pasangan dan anak-anak kita di dunia dan akhirat, bahkan kalau bisa dengan semua nenek moyang dan keturunan kita. Semua itu suatu hal yang niscaya jika kita berambisi kuat untuk masuk surga bersama-sama. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa kita akan berkumpul dengan keluarga besar kita kelak di surga. Orang yang bersabar demi mencari keridhaan Tuhan mereka, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Mereka memasukinya bersama orang-orang soleh dari leluhur, pasangan-pasangan, dan keturunan-keturunan mereka, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Quran Surah Ar-Ra'du ayat 22-23. Perlu dicatat bahwa yang membuat mereka berkumpul di surga bukan semata karena nasabnya, tetapi karena adanya iman dan amal soleh yang menjadikan mereka masuk surga. Karena di sana disebutkan, dan orang-orang yang soleh, yakni yang benar-benar beriman dan beramal solehnya. Tafsir As-Sa'di halaman 732. Dengan berkumpulnya kita dengan keluarga yang beriman dan beramal soleh, maka lengkaplah sudah kebahagiaan kita di surga. Namun sebaliknya, jika ada satu saja anggota keluarga kita yang masuk neraka, maka berkuranglah kebahagiaan kita. Ada rasa sedih yang menggantung, mungkin juga penyesalan karena belum mengajak secara maksimal. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada para suami dan ayah dengan firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surah 66 ayat 6. Kesimpulannya, masuk surga bersama-sama keluarga modalnya adalah cinta yang teruji dengan kekurangan dan kelebihan pasangan dan anak-anak kita. Tanpa ujian cinta tak mungkin seseorang dengan mudah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pandanglah wajah pasanganmu ketika ia tidur di sampingmu dan katakanlah dengan lirih, "Aku mencintaimu walaupun engkau punya kekurangan dan kelebihan."